namamu. Taruh iman saudara di perkataan ini. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di tengah ketakutan dunia yang sedang melanda hari-hari ini, di tengah setiap kekhawatiran yang sedang mengejar setiap kami pada malam hari ini, kami datang kepada Tuhan sebab kami percaya hanya kepada Tuhanlah pengharapan kami ada. Hanya bersama dengan Tuhanlah kami akan melihat perkara-perkara ajaib terjadi dalam hidup kami. Kami percaya janji firman Tuhan di tengah orang-orang di luar sana dalam ketakutan, kekhawatiran, kami yang ada Tuhan Yesus, kami yang ada minyak, kami yang ada anggur, kami tidak akan pernah dirusakkan. Kami percaya 1000 lebah di sisi kami, 10.000 di sebelah kanan kami. Kami akan menonton keselamatan dari Tuhan. Kami siapkan hati kami, berbicaralah Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan tuntunanmu, buat umatmu pulang dari tempat ini tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Pulang dari tempat ini setiap mereka adalah orang-orang yang telah menang oleh darah Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih telah hadir dalam ibadah sesi terakhir Balai Sarbini di tempat ini. Dan terima kasih untuk tetap mempercayai rumah Tuhan. Di rumah Tuhan saudara dan saya aman dalam lindungan Tuhan. Katakan amin saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih lebih besar suara saya. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di tengah keadaan di luar sana yang penuh dengan ketakutan, yang penuh dengan kekhawatiran. Rasanya gereja harus tampil. Sama-sama bilang sama saya, gereja harus tampil. Dan gereja bukan hanya gedung dan bangunannya, gereja adalah setiap saudara dan saya di tempat ini. Sama-sama kita lihat firman Tuhan terambil dari Injil Matius 8 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Tema khotbah saya adalah di tengah badai Tuhan bertindak. Apa tema khotbahnya saudara? Tuhan bertindak. Berapa banyak tempat ini yang percaya Tuhan kita tidak tinggal diam, Tuhan kita sedang bertindak. Bisa lambaikan tangan saudara, kasih tepuk tangan yang dahsyat sama Tuhan kita. Sama-sama Yos Arbini bilang sama saya, Tuhan saya tidak tinggal diam. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya sedang bertindak. Amin saudara, karena ketika saudara baca berita, baca koran, nonton TV, ada begitu banyak kabar buruk, ada begitu banyak kabar ketakutan. Kalau saudara nonton berita, baca koran, kita sadar ada banyak hal di luar kendali kita. Ada banyak hal di luar kendali kita. Tapi ketika saudara baca firman Tuhan, kita kembali diingatkan. Apa yang diingatkan oleh Tuhan? Sekalipun banyak hal di luar kendali kita, tapi Tuhan kita tetap pegang kendali. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita dulu. Bisa lebih semangat lagi Sarbini, tepuk tangannya buat Tuhan kita. Amin. Sekalipun di luar sana banyak hal di luar kendali kita. Ketika kita baca firman, sama-sama bilang sama saya ketika saya baca firman. Kita kembali disadarkan bahwa Tuhan saya, Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Dia tidak lepas kendali. Dia tetap pegang kendali. Dia tetap diduduk tata kemuliaannya dan memegang kendali atas setiap hidup orang percaya. Katakan amin.
Sama-sama kita akan belajar Injil Matius 8 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya baca ayat yang ke-23, saudara baca ayat yang ke-24, demikian seterusnya. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Haleluya, saya baca ayat yang ke-23. Lalu Yesus naik ke atas perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. 24 saudara. Ayat yang ke-25, maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. 26 saudara. (27) Sarbini sama-sama kita baca 3, 2, 1 iya dan yang percaya boleh katakan amin. Alkitab mengajar saudara dan saya para murid-murid mereka pergi ikut kepada Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan di tengah perjalanan, sama-sama bilang sama saya di tengah perjalanan. Alkitab katakan sekonyong-konyong, ini bahasa yang saya nggak ngerti bahasa tepatnya. Tapi all of sudden, tiba-tiba ada badai mengamuk, menghantam perahu yang mereka sedang tumpangi. Ini menjadi gambaran saudara ikut Tuhan, tidak ikut Tuhan, masalah akan tetap bisa terjadi, katakan amin. Tapi yang menarik Alkitab katakan saudara, walaupun murid-murid Tuhan Yesus mayoritas dari mereka adalah nelayan. Mereka adalah mayoritas mereka pelaut. Mungkin mereka orang Indonesia karena nenek moyang kita adalah pelaut. Memang kalau lagi takut gini susah ketawa saudara. Ya kan dari hari-hari sampai yang hari khotbah gak ada yang ketawa. Tadi ada jemaat WA saya, Pak Pendeta saya izin hari ini tidak bisa ibadah Pak Pendeta. Saya bilang sama dia, saya bukan wali kelas kamu, saya bilang. Izin sama Tuhan Yesus, jangan sama saya. Saya mau bilang sama saudara, murid-murid Alkitab katakan di tengah badai mereka ketakutan. Kalau sampai mereka ketakutan berarti badainya gak kecil, berarti badainya besar. Saya mau bilang sama saudara, hari-hari ini tadi saya berangkat kemari, baca laporan saudara jumlah orang yang positif yang namanya corona 117 orang. Dikatakan saudara bahwa orang yang mati karena demam berdarah udah ratusan. Kalau kita lihat berita, kita baca koran dan seterusnya ada begitu banyak kabar buruk. Kemarin saya pergi pelayan di Tiberias CP, saudara hari Sabtu di CP. Berapa waktu yang lalu pergi kota Casablanca. Bayangin CP malam minggu. Biasanya di Central Park malam minggu cari parkir lebih gampang cari pasangan hidup daripada cari parkir di situ. Lebih gampang, tapi kemarin saudara malam minggu di Central Park kosong, gak ada parkir. Bahkan di depan Central Park saudara itu biasanya malam minggu setan juga gak berani lewat situ. Kosong. Saya kemarin sama istri nonton di Senayan City. Gak usah cie-cie biasa aja saudara. Nonton sama istri di Senayan City, bayangin bioskop sepi. Biasanya rame. Saya bisa nonton menit pertama di bawah, tengah film di tengah, ending di belakang. Kosong. Lewat yang namanya Sensi. Saudara, itu biasanya pegawai-pegawai restoran di Sensi sombong-sombong gitu kan. Saya lewat dia bilang, boleh kak. Dalam hati emang gue cowok apaan dipanggil-panggil. Saya punya kakak WA-in saya tiket ke luar negeri. Saudara 62.000. Murah banget ke Wuhan. Enggak ke Singapura, 62.000, murah banget. Siapa juga mau kunuhan Pak Pendeta? Benar. Hari-hari ini kan orang, saya mau bilang ya kalau orang dunia takut, saya paham. Karena mereka gak punya Yesus. Kalau orang dunia takut, saya paham. Karena mereka tidak hidup di bawah perjanjian berkat yang Tuhan telah berikan di kayu salib. Nggak, jangan amin, lu orangnya takut. Amin. Kalau orang dunia takut, saya paham. Karena mereka nggak punya nama Yesus. Tapi kalau anak Tuhan takut, saya nggak ngerti. Apa itu amin? Saya kaget.
Ini semenjak virus corona aneh-aneh orang. Dulu sebelum virus corona status orang di Instagram, di WA segala macam gak ada rohani-rohaninya. Statusnya ubur-ubur. Semenjak corona, statusnya Mazmur 91. Statusnya Wahyu 6 ayat 6. Bahkan ada jemaat semenjak corona statusnya foto minyak urapan, foto perjamuan kudus. Ditulis yang ada minyak, yang ada anggur, tidak dirusakkan. Saya yang jawab, saya bilang peres ngana, saya bilang. Palsu ngana ini satu. Dulu nggak ada rohani-rohaninya dulu. Nggak ada. Saya mau bilang sama saudara, hari-hari ini kalau anak Tuhan takut, saya mau bilang sama saudara, dunia berharap sama siapa dong? Kalau gereja takut, dunia berharap sama siapa dong? Anak kecil apa siapa yang jawab sih? Ini gimana sih hari ini nih? Udah libur aja ibadahnya ya udah saudara ya. Iya. Dikit lagi mau pasca ya dek. Baik-baik disalipin. Kita masuk dalam inti khotbah saya, bagaimana saudara dan saya di tengah badai Tuhan bertindak. Ayat yang ke-26 kita sama-sama belajar ya saudara. Ayat yang ke-26 anak kecil kalau begitu nggak usah diperhatiin karena memang anak kecil. Kalau opa oma baru aneh saudara. Ayat yang ke-26 tolong ditampilkan, 23 maksud saya. Ayat yang ke-23 sama-sama kita baca poin yang ayat yang ke-23. 3, 2, 1 ya. Sekali lagi saudara, lalu apa? Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun apa saudara? Mengikuti dia. Kata kuncinya murid-muridnya pun mengikuti dia. Saya selalu bilang sama saudara, nggak sulit, nggak susah. Saudara dan saya cukup berpikir, what would Jesus do? Apa yang Yesus lakukan di masa-masa sukar? Apa yang Yesus akan lakukan di masa-masa struggle seperti ini? Di masa-masa yang mengerikan seperti ini. Alkitab katakan murid-murid mereka tidak jauh-jauh dari Tuhan. Mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi melangkah. Katakan amin. Yang pertama untuk menghadapi krisis. Untuk saudara dan saya di tengah badai Tuhan bertindak. Alkitab katakan poin yang pertama yang Tuhan taruh di hati saya. Hadapi krisis bersama Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya bersama Tuhan Yesus. Isunya bukan krisis yang kita hadapi. Isunya bukan siapa lawan kita. Isunya bukan apa musuh kita. Tapi isunya adalah dengan siapa kita menghadapinya. Katakan amin. Alkitab katakan nama Yesus, nama di atas segala nama. Katakan amin. Jadi nama itu berkuasa atas demam berdarah. Nama itu berkuasa atas virus corona. Nama itu berkuasa atas kemiskinan, kebangkrutan. Bahkan nama itu berkuasa atas hidup orang percaya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya, nama di atas segala nama. Saudara, saya mau bilang sama saudara. Para murid-murid mengikuti sama seperti ketika Goliat bertemu dengan Daud. Alkitab mengatakan Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Ini gambaran pedang perang secara mendekat, tombak perang secara menengah dan lembing perang secara menjauh. Sudah secara jauh. Goliat tahu, Goliat prepare menghadapi Daud. Tapi apa kata Daud kepada Goliat? Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan apa? Ketapel. Alkitab yang mana lu buka? Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, tapi engkau mendatangi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta, dengan nama Tuhan semesta alam. Katakan amin. Ketika saudara dan saya sama-sama mengikuti Yesus, ketika saudara dan saya follow Jesus, menghadapi masalah dengan Yesus. Saya mau bilang sama saudara, siapapun musuh saudara, saudara dan saya akan keluar lebih daripada pemenang. Katakan amin saudara. Amin saudara. Oh ya tepuk tangan rame-rame deh. Amin, amin tepuk tangan terserah deh.
Saudara dan saya lebih daripada pemenang. Alkitab katakan demikian. Kita buka firman Tuhan hari ini. Alkitab katakan demikian 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga. 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca Balai Sarbini. 3, 2, 1, ya. Ia akan menguatkan apa? Hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya setia. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya pasti pelihara saya. Sama-sama bilang sama saya, terhadap yang jahat saya dipelihara. Saudara, kalau saya boleh jujur, tadi pagi juga saya pelayanan di Tiberias BCP. Ada beberapa orang yang kenal baik, ya dokter dan lain-lain bilang, Pak Pendeta hati-hati ya. Karena virus corona itu jaraknya 2 meter. Jadi jangan deket-deket sama orang yang kena. Kalau atarkol jauh-jauh aja Pak Pendeta. Kan gimana atarkol 2 meter? Ya kan, Bu sakit apa Bu? Saya ngumpet di sini. Enggak mungkin. Jadi saya tadi di BCP ya udah minta ampun sama Tuhan. Pengennya doa massal. Udah selesai doa massal, turun dari bawah, jemaat kejar, kerubungin saya. Ya kan, saya dikit-dikit dikerubungin semua. Dan Tuhan taruh di hati saya, Tuhan bilang demikian. Loh, kok kamu malah takut? Kan jemaat cari kamu. Kalau kamu takut nanti jemaat cari siapa? Terus saya tengok, jangan-jangan tim saya nih, bukan Tuhan yang ngomong, saya bilang nih. Ternyata Tuhan dalam hati saya, Tuhan ngomong sama saya, udahlah saya doain. Saya kasih minyak aja udah. Gitu ada juga, dalam hati Tuhan apa nih Tuhan dalam hati dia. Udahlah Tuhan tahulah dalam hatilah. Ya saya mau bilang sama saudara tadi Pak Pariaji. Ada banyak orang juga bilang karena Pak Pariaji udah senior. Gak usah pelayanan dan lain-lain. Tapi beliau bilang saya gembala. Kalau domba lagi ketakutan gembala lari mau cari siapa dombanya. Amin. Mau cari siapa gembala. Saya mau bilang ada jemaat tanya sama saya Pak Pendeta Tiberias gak online aja online. Saya bilang gak ada online-onlinean. Selama pemerintah belum melarang ibadah ditutup, Tiberias akan terus buka buat saudara dan saya. Jangan tepuk tangan doang, lo datang. Amin. Ya saya mau bilang gak apa-apa pakai masker, saya gak hakimin saudara. Kalau perlu pakai di sini sampai matamu kau tutup gak apa-apa. Gak apa-apa saudara pakai sarung tangan, kalau perlu kau plastik badanmu nih kayak toko dari barang baru gitu tuh. Nggak masalah, saya nggak menghakimi. Bahkan saya nggak menghakimi gereja-gereja yang hari-hari ini tutup ibadahnya. Masing-masing setiap orang punya panggilannya. Tapi Pak Pariaji bilang sama saya nggak mau ikut-ikutan sama orang lain. Ini Tiberias. Bahkan Pak Pariaji tadi sesi 1 ketika altar call, banyak jemaat bilang, Pak udah ciprat Pak, dari jauh. Sampai Bapak bilang, Gideon, Ibu Gembala telepon saya, aduh Gideon, kasihannya jemaat. Kalau gereja tutup mau lari kemana jemaat? Ini tadi tempat saudara disemprot kemarin malam minggu. Saudara, kalau saudara masih takut, masih ada sisa semprotannya. Maju saya semprot sini nih. Enggak, biar engkau juga jadi bebas gitu. Cairan disinfektan, jadi engkau bukan hanya kebal sama corona, nyamuk juga kalah sama engkau. Loh saya mau bilang sama saudara, gini loh. Maaf ya, saya mau bilang gini loh. Kalau anak Tuhan takut, dunia lihat ke siapa? Kalau anak Tuhan takut, dunia tuh cari siapa gitu. Saya dari SD, SMP, SMA, sekolah saya negeri, kuliah baru swasta. Kan kalau orang SD-nya swasta, kuliah baru negeri, saya kebalik gitu. Orang pinter cerdas gitu memang. Ya ujungnya jadi pendeta juga. Saya SD, SMP, SMA, saya negeri, teman saya lebih banyak ala Ion. Itu Ibrani kuno. Lebih banyak Bani Kedar. Teman saya, bahkan dia pemuka agama sahabat seberang. Dia bilang, dia lihat saya punya schedule 7 sesi. Dia bilang, gila lo bro, gereja tetap buka? Iya tetap buka. Aduh gue aja takut Jumatan. Saya bilang, ya udah sini ikut mingguan sama gue sini. Ayo sama-sama ikut mingguan sama gue. Amin. Tadi saya keluar rumah, sapam yang saya ketemuin, sapamnya bilang, Pak masih keluar Pak. Ada corona lo. Saya bilang ya saya keluar. Mau ngapain? Pelayanan. Udah hati-hati Pak ada corona. Saya bilang ada Tuhan Yesus. Karena dia tahu saya pendeta dia nggak nanya. Kalau dia nggak tahu dia bilang anak mana Tuhan Yesus Pak?
Nongkrong di mana Yesus ya Pak ya? Saya mau bilang, saya senang dengar gembala saya. Gembala, memang kita udah siapin online. Kita prepare gitu. Sudah ada 3 portal online. Nanti kalau pemerintah, karena kita kan warga negara yang baik, katakan amin. Kalau pemerintah bilang tidak boleh ada pertemuan, kita online. Udah siap semua. Nanti ada kamera, ada MC-nya, ada singernya, saudara. Tapi gak ada jemaatnya. Loh kalau ada apa bedanya? Iya dong. Saya khotbah ada kamera. Halo, shalom, diam aja nih. Gak ada yang jawab nih. Amin kek, apa gitu kek. Saya lagi kalau khotbah kan suka dijawab. Shalom, hening banget kayak kuburan. Saya sebenarnya juga ya udahlah. Saya selalu bilang kalau orang dunia takut tuh wajar. Kalau orang dunia gentar tuh wajar. Tapi kalau anak Tuhan takut, aneh dong. Waspada harus. Saudara bawa hand sanitizer, bawa. Kalau perlu engkau minum campur hand sanitizer biar lebih yakin gitu sehatnya gitu. Boleh. Saudara mau tahu nggak apa yang lebih ngeri dari corona? Mau tahu nggak apa? Terlambat bertobat. Telan tuh. Lebih ngeri dari corona apa? Terlambat bertobat. Lebih ngeri dari corona apa? Terlambat minta ampun. Lebih ngeri dari corona apa? Saudara dan saya di bumi engkau bahagia. Boleh hidup baik. Apa-apa baik gitu, sehat-sehat. Tapi engkau meninggal, masuk neraka. Kan corona sekarang membuat kita sadar ya, how fragile we are. Rapuh banget kita manusia. Sangat rapuh gitu. Gak ada yang bisa sombongin dirinya. Ada orang bilang corona cuman kena sama orang yang hidupnya jorok. Siapa bilang? Itu orang-orang pejabat-pejabat yang kena. Saya yakin hidupnya bersih. Kena corona. Oh corona cuman kena sama orang-orang yang tidak berpendidikan. Itu tuh orang-orang di Eropa well educated kena. Oh corona tidak mempan sama orang yang sistem imunnya kuat. Yang rajin olahraga. Itu atlet sepak bola. Daniel Rugani. Yang pagi main bola, siang malam bola. Bahkan lagi mandi aja main bola. Kena corona, kena. Oh corona gak kena sama orang yang pintar. Itu tuh peraih Oscar, Tom Hanks. Pemeran tukang bubur naik haji. Kena corona. Saya mau bilang, corona gak takut sama jenderal. Jenderal yang takut sama corona. Corona gak masuk ke rumah saudara. Assalamualaikum. Izin, orang kaya orang miskin. Corona gak takut. Kan dulu waktu kerusuhan kan. Orang kalau punya duit ke Amerika. Punya duit ke Singapura. Corona. Mau kemana ngana? Mau kemana? Ke Amerika. Udah buka cabang di sana dia. Ke Singapura so ada dia. Corona telah resmi menancapkan seluruh cabang di seluruh dunia. Udah ada dia. Mau kemana? Mau kemana bos? Mau kemana? How fragile we are. Rapuh banget hidup kita. Anytime bisa tiba-tiba hasing corona. Selesai. Makanya selalu saya mau bilang sama saudara. Saya senang dalam tanda kutip ada corona. Kenapa senang? Biar orang-orang yang mengandalkan hartanya jadi tahu diri gitu. Uangnya gak bisa tolong selamatin dia. Saya dalam tanda kutip senang ada corona. Biar orang-orang yang merasa untouchable. Gue gak ada yang gue takutin nih. Sekarang lockdown kunci di rumah sendiri. Saya senang jadi ada corona karena kenapa? Orang jadi inget butuh Tuhan. Nggak, jangan iya aja. Lu kok orangnya gimana sih? Saya senang ada corona. Kenapa? Orang-orang hari-hari ini jadi apa? Jadi takut. Jadi cari Tuhan. Kadang-kadang butuh ada masa suka. Kadang-kadang butuh ada corona. Untuk orang datang sama Tuhan. Betul? Kadang-kadang butuh ada yang namanya hal di luar kendali kita. Baru kita cari siapa yang bisa pegang kendali. Baru kita sadar. Hanya Yesus
Satu-satunya yang dapat kita percaya dan kita andalkan. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya, hanya Yesus. Sama-sama bilang sama saya, yang dapat saya andalkan. Kan lagunya bilang dengan jelas kan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Sama-sama Sarbini. Yesus anak domba Allah. Lebih keras lagi Sarbini, sama-sama malam ini katakan. Tabib yang ajaib. Udah diam aja lah, gak usah lanjutin lah. Capeknya. Iya, iya, iya. Saya mau bilang ya, orang yang iyanya gede habis itu diam itu licik banget itu orang. Itu orang paling licik sedunia. Iya, iya, dia raja segala. Kok nyanyi lagi sih? Oh iya dong. Iya dong. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya bisa bebas dari, Alkitab katakan bebas dari ketakutan. Di tengah badai Tuhan kita bertindak, katakan amin. Yang kedua, yuk sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan ayat yang ke-24. Sama-sama Balai Sarbini kita baca ayat yang ke-24. 3, 2, 1, ya. Lalu apa saudara? Yesus apa? Tidur. Saya percaya walaupun Alkitab menggambarkan Yesus tidur, saya percaya dengan iman saya, dengan pemahaman saya bahwa Tuhan sesungguhnya tidak benar-benar tidur. Katakan amin. Karena Alkitab katakan di tengah badai Tuhan tertidur. Walaupun ada banyak orang di tengah khotbah dia tidur gitu. Tapi Alkitab katakan, dikatakan ayat ke-24, sekonyong-konyong. Sama-sama Tuhan sampaikan ayatnya. Sekonyong-konyong mengamuklah apa? Makanya saya selalu bilang sama saudara, saya nggak pernah, saya bukan bawel Pak, bukan bawel Bu. Saya bukan usil jadi pendeta. Tapi saya selalu bilang, baca Alkitabmu. Masuk ke dalam jam doamu. Di akhir zaman ini jangan main-main lagi dong sama Tuhan. Jangan macam-macam lagi dong sama Tuhan. Saya selalu bilang, kenapa saya suruh saudara baca firman Tuhan? Kenapa saya suruh saudara 1 minggu sekali? Tidak cukup untuk maintain iman kita. Nggak cukup, nggak cukup. Makanya kita perlu punya apa? Private time sama Tuhan. Karena kita bilang sekonyong-konyong. Masalah tuh bisa tiba-tiba datang. Orang jahat bisa tiba-tiba datang. Fitnah bisa datang dengan tiba-tiba. Makanya baca firman-Mu. Jangan hari Minggu baru cari Alkitab. Mbak, Alkitab di mana? Nggak taunya. Kok nggak tahu? Lah kan nyonya yang Kristen bukan saya. Oh iya juga ya. Kesan lo nggak tahu ya. Saudara ingin punya iman yang besar, tapi nggak pernah baca firman. Kalau ada orang mengaku imannya besar tapi nggak pernah buka Alkitab, saya beri nama pendusta. Bahan dasar dari iman yang kuat adalah firman Tuhan. Bahan baku dari iman yang kuat adalah apa? Firman Tuhan. Ketika engkau baca firman, makanya Alkitabmu jangan terkunci. Apalagi jangan percaya sama orang yang dikit-dikit Tuhan berkata, tapi nggak pernah buka Alkitabnya. Jangan-jangan bukan Tuhan yang ngomong, si Bolis yang ngomong sama dia. Amin. Alkitab katakan demikian dalam Amsal 14 ayat yang ke-16 dan 17. Kita akan gali lebih dalam lagi, sama-sama kita lihat Amsal 14 26 27. Sarbini sama-sama yuk kita baca. 3, 2, 1, ya. Ayat 27, takut akan Tuhan adalah apa? Sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari apa? Ayat yang ke-27, takut akan Tuhan adalah sumber
Kehidupan, sama-sama bilang sama saya, sumber kehidupan. Alkitab katakan sehingga orang terhindar dari jerat apa? Dari jerat maut, takut akan Tuhan. Ayat yang ke-26, ayat kesukaan saya mengatakan demikian. Dalam takut akan Tuhan ada apa? Ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anak. Kenapa Tuhan mau kita takut akan Dia? Ketakutan yang Alkitab maksud bukan ketakutan secara negatif. Tapi ketika kita takut, gambaran adalah hormat, respect sama Tuhan. Dalam takut akan Tuhan, kita menaruh ketakutan kita kepada Tuhan. Kepada tempat yang paling tinggi. Maka kita tidak punya alasan untuk takut kepada apapun juga. Amin saudara. Kita tidak punya alasan untuk afraid, untuk being fear, untuk apapun itu, you name it. Untuk ketakutan dunia. Karena Tuhan satu-satunya yang layak untuk beroleh penghormatan, rasa takut dari kita. Amin saudara. Makanya kita bilang dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Makanya dikit lagi kan Paskah. Kita doa agar Paskah nanti semua isu tentang corona ini sudah selesai. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan buat